Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kawan Bicara volume ke-7 bersama saya Dr. Mima Tauwifa dan Dr. Najma Nur Islami. terus nih yang jadi narasumbernya sekarang itu bukan masalah kesehatan, bukan masalah apa-apa, tapi masalah musik nih sekarang. Wah, pasti seru banget. Udah ada Kang Ivan di sini. Halo, selamat selamat sore, ya. selamat datang Kang Selamat Ivan. sore. Nah, Kang Ivan Ilham ini tuh dipanggil Kang Ivan aja ya. Ivan. Dia ini ex-nya SMA 1. Siapa nih yang SMA 1? Saya dulu. Ada yang di SMA 1 dan juga Universitas Surya Kencana. Wah, karena jurusan apa sih, Kang? Hukum. Wis, mantap banget. Oke deh. Nah, biar lebih mendalam lagi nih, kita tanya-tanya Kang Ivan ini. Yuk. Oke nih Kang. Untuk awal-awal nih Kang, kan sekarang saya lihat akan seneng musik nih. Nah, suka musik itu dari kapan sih Kang? Sebenarnya suka musik tuh aku dari SMP. Oh, dari SMP. Dari SMP. Dulu tuh lagi zamannya band Tip X dulu. Oke, Ya, iya. lihat masih mereka ingat, main betul. alat musik tiup, jadi seneng deh liatnya pokoknya kayak gitu. Oke, jadi awalnya terinspirasi dari si grup band itu ya, Iya. gitu. Gitu. Terus kenapa harus tiup sih, Kang? Kenapa gitu? Apa ya harus flagel atau Akang tuh megang trompet nih, trompet dan juga flagel ya? Trompet. Oh, trompet dan flagel nih. Aduh, susah banget tuh ngomongnya. Nah, kenapa sih harus tiup? Kan biasanya kalau cowok-cowok nih sukanya Drum. gitar ya, Atau drum kayak gitu. lah, gitu. Kenapa sih harus yang ditiup-tiup gini? Karena dulu tuh berpikir yang aku tahu tuh di Cianjur emang jarang banget ya yang alat tiup. Jadi aku demen sama alat ini, terus lihat emang lebih aneh aja sama alat lain gitu, kayak gitar sama piano kan udah mainstream lah kayak gitu. Kalau alat ini mungkin anti mainstream Jarang di ya. Cianjur sendiri ya, jarang kayak Coba gitu. bisa diangkat, coba lihat. Nah, ini alatnya. Oke. Nanti di akhir kita harus ini dong ya, cobain nih gimana ya. Oke, Ya, oke, gitu. oke. Terus Kang, ini ada latihan kayak latihan khusus untuk pernafasan gitu nggak sih Kang? Karena mungkin yang saya tahu kan istilahnya yang namanya alat tiup itu harus ada istilahnya nafas kita tuh panjang gitu kan ya. Kalau nafas pondok gitu kan, jadi kayaknya pas lagi udah nggak tersampaikan kan itu nadanya. Nah, itu ada nggak sih latihan khususnya gitu Kang? Ada latihan khususnya tuh di beras tuh ada breathing namanya ya. Kita tuh niupnya tuh nggak pakai paru-paru sebenarnya untuk alat itu, pakai diafragma. Oke, dia Jadi Oh, ditembak pakai diafragma kayak gitu. Jadi supaya durasi niupnya tuh lebih panjang dan lebih lama juga kayak gitu. mungkin bisa dipraktekkan gimana gitu, maksudnya niup dari diafragma tuh kayak gimana Kalau gitu perbedaannya kan kayak kita perbedaannya- kayaknya niup sama aja mau dari Apa parameternya gitu? Betul. Bahwa aku tuh niup ini udah dari diafragma gitu. Nih, Gimana gitu. sih? Untuk tarik nafas sendiri kan itu teknik nafasnya kan yang dibenerin kan ya. Hmm. Nah, itu yang paling susah untuk alat tiup untuk belajarnya. Nah, untuk tarik nafasnya bedainnya cukup simpel. Kalau kita narik nafasnya gini, Hmm. ini dadanya yang berkembang, itu berarti masuknya ke paru-paru. Oke. Nah, kalau kita narik nafasnya gini, nah yang di perutnya yang mengembung Oke. itu berarti masuk ke diafragma. Itu udah benar. Oke. Dan itu niupnya pun Oh, gitu. kayak itu kayak kita nguap. Berarti sama aja kayak kita latihan ini ya vokal sih ya. Iya. Ya nggak sih? Oh. Ya, Ya kalau kan tiup kalau lebih vokal kan kayak vokal lagi gitu kayak ya. gitu. Heeh. Jadi harus dari istilahnya itu suara perut gitu Ya, ya, bukan gitu. suara tenggorokan gitu. Ya, benar. Oke. Tadi kan akan Ivan juga bilang nih kalau di Cianjur ini masih jarang banget nih Kang untuk si flagel-flagel dan trompet ini kan. Nah, terus selama ini latihannya di mana dan cari kursusan khusus gitu nggak sih? Kalau dulu tuh kalau kayak kita megang biola kan, kita kan beneran kursus gitu ya, ada gitu. Ini kalau di sini gimana? Oke. Awal belajar tuh aku otodidak sebenarnya. Nekat beli ini walaupun belum bisa mainin sedikit pun. Ini alat by the way ini alat aku dari pertama. Oke. Udah umur cukup lama. Waktu itu aku gara-gara Titex ya biasa namanya anak muda, minta ke papanya minta dibeliin lah ini. Akhirnya nekat belajar dari YouTube. Nah, udah itu ikut ekstrakurikuler marching band. Oh, wow. Di Oke, SMP. sama. Dengan Dokter Najma. Di SMP. Terus udah di SMP itu ya masuk ke atlet Porda. Oke.
Oke. Aku masuk Akpora 2014, udah itu Keren. di SMA, masuk lagi di SMA Cianjur, masuk marching band juga, dan terakhir pendidikan karir itu di Bandung, di Gita Pakuan, Arcamani. Itu yang dikelola oleh gubernur. Itu tuh baca partitur nggak sih kalau kayak gitu-gitu? Oh iya, baca dong. Baca partitur ya? Baca. Iya, Gitu. oke deh ya, keren banget. Kalau mayoret kan. Iya, cuma Oh, gini iya. doang, iya. Cuma tongkat ya kayak gitu. Iya. Ya, Iya, sip deh, keren banget betul. deh. Nah, terus pernah nggak sih kayak ada protes dari keluarga gitu, kita lagi latihan berisik gitu di rumah, kamu jangan berisik di rumah gitu kan mama tuh kan, biasalah mama-mama atau papa-papa bilang tuh kayak mau les taunya main band atau gimana gitu kan. Nah, ada nggak sih kayak Oke. pernah ngebohong juga sama orang tua, saya mau les dulu ya, Gara-gara- les pelajaran gitu, gara-gara padahal cuma ngeband gitu kan. Oke. Nah, itu bisa nggak sih gitu? Ini curhat nih, Untuk curhat nih. untuk di rumah sendiri, alhamdulillahnya tuh lingkungannya itu friendly ya. Mhm. Jadi kita masing-masing Open minded gitu ya, ya orang-orangnya orangnya gitu. masing-masing, mereka mau main musik apa, berkegiatan apa, aku gak ganggu mereka, dan aku mau kegiatan apa, mereka gak ganggu kita. Asal positif Ya, aja asal lah positif ya. aja kalau untuk di daerah rumah. Nah, untuk berbohong main band itu Nonton nggak nih mamanya pernah nih? Nonton nggak pernah mamanya? pernah di larang sama ibu Oh. gitu, karena Every mom and every parents will always. Iya, kita juga senasib sih dulu. Aduh. gara-gara gak mau dimasukin tahfiz Quran, lebih milih main band waktu itu. Waktu itu. Oh, Subhanallah, masya Allah ya Pesantren, ini tapi pesantren. aduh. Ini Bukan memang- gak mau, cuman lebih pengen banyak waktu di rumah dan mending ke pengajian biasa aja di masjid kayak gitu. Oh, oke. Oh, ya. Tapi itu kan semuanya itu kan pilihan Namanya sebenarnya juga ya. proses Iya juga sih kayak gitu. Nah, berarti ini totally udah berapa tahun nih, Kang? bisa. Dari SMP kelas 1 sampai sekarang kayaknya udah 7 tahun deh. 7 tahunan luar nih udah pernah nggak sih main di mana gitu yang emang nggak nggak bisa terlupakan lah gitu, pernah main di mana aja, bisa di-mention mungkin kan? Oke, untuk acara tuh udah banyak banget. Udah Yang paling berkesan mungkin. berkesan ya. tuh ya di kota sendiri sebelumnya. Oh, oke. Di kemarin terakhir tuh di acara 17 Agustus di Lapang Joglo ya Oh, gitu. iya. Dan untuk acara-acara lain kalau di Jakarta pernah, di Bandung, Bogor, dan yang lainnya pernah sih kayak gitu. Oke. Itu asik banget sih. Terus kayak ini nggak sih kan kayak suka ada lah lomba-lomba gitu ya. Nah, Nah. itu pernah nggak sih ikutan lomba apa? Kebetulan gitu aku kan? pernah ikut lomba tuh tingkat nasional di Bandung, namanya mantap. BMBC, BMBC. Bandung Marching Band Championship. Oh, Wow, ada ya, baru tahu. Ada. Bukan anak lomba, Allah Akbar. Terus Nah, untuk lomba-lomba yang lain sih banyak, kayak atlet pernah lomba di Porda Jabar 2014 kan pernah lombanya itu. Lombanya emang kayak cabang olahraga, jadi kita main alat ini sambil lari, jalan cepat, jalan cepat 16 Wow. km di Wow, waktu wow, 1 wow. jam kalau nggak salah. Oh, berarti di sini yang dibutuhkan itu endurance dari Nah, pernafasannya. betul. Biasanya kalau di kesehatan itu kita lihatnya saturasi oksigen dan lain-lain Nah, lah kayak gitu. gitulah. Iya, aduh, ini emang harus ini ya, keren banget nih. Amin. Oke. Terus itu tuh kan kalau misalkan lomba-lomba itu kan single tuh sendiri ya. Sama ini ada juga bandnya nggak sih? Kan kadang kalau kayak gini tuh merupakan apa ya, alat musik yang memang cuman penyerta aja gitu. Oke. Nah, ada bandnya nggak sih kan? Kalau band untuk saat ini ada, saya masih netap di Skamian Uncle Jos. Oh, oke. Ada IG-nya nggak, Kak? Ada, kalian follow aja @Skami Uncle Jos kayak Ya, gitu. follow nih. Situ ada aku, sama-sama ada aku. Oh, ada nih. Ini ininya juga nih. Alamat IG-nya Kang Ivan nih. Ya, follow. Jadi udah berapa tahun tuh sama bandnya? Udah dari 2016 sih, udah lumayan cukup lama. Kalau Skami dan band-band yang lain sih, kayak aku tuh additional aja. Kayak di wedding kan aku sering main di wedding juga. Kalau di wedding aku sama VB and Friends. Itu lebih ke ya ngamen-ngamen mingguan aja sih, tiap Sabtu Minggu di pernikahan kayak gitu. Kalau enggak sama Suara Hena, dan udah singlenya udah cukup banyak. Kami juga sama, semuanya udah punya single Oh, masing-masing. mantap. Kayak gitu. Mantap banget.
Terus ini bisa jadi kayak Akang main sendiri nggak sih, misal kayak jadi pemain cabutan gitu buat ngiringin apa, itu bisa nggak? Bisa Selain kayak gitu. kayak band sendiri gitu. Sering kayak gitu, sering banget. Kadang ada dibutuhin misalkan di suatu acara apa gitu. telepon ngedadak dari misalkan dari Bandung atau dari mana, dari Sukabumi, pengen nih butuh pemain trompet buat sini tanggal segini, kosong nggak kayak gitu, tapi Ivan aja. Ada yang kayak gitu. Nah kalau yang butuh kayak gitu boleh nge-DM nggak nih? Boleh dong Tinggal kalau DM aja nanti ke Instagram Untuk kita. harganya nih ya, kita yang mau nikah nih ya, biar agak beda nih, jadinya bisa pakai Biar lebih trompet ini ya. romantis ya. Iya, romantis banget juga. Aduh, tapi saya sudah nikah ya, jadinya. Jadi itu kepikiran juga ya pengen Enggak apa juga, ya iya, gitu. bener Mungkin banget. kalau Tapi sekarang banyak orang yang terencana ingin menikah dengan suasana romantis gitu kan. dan apa ya, ngobrol sama Kang Ivan ini sendiri tuh kayak semacam pemuda-pemuda ini tuh ya, kalau ada kemauan ya, bahasa Sunda mah aya kadaek, berarti bisa jadi loh gitu. Iya. Orang yang memang expert di bidangnya gitu. Keren banget. Pokoknya ini oke banget deh. soalnya untuk jadi sekarang ini, walaupun saya juga belum sempurna ya, semua orang juga pasti untuk mencari ilmu tuh gak kenal waktu, gak kenal batas usia. Saya juga masih banyak belajar, tapi untuk ke fase sekarang itu perjuangannya emang cukup berat gitu untuk saya pribadi. Dan Apa- beratnya apa sih? Boleh nggak sharing sama kita? Masalahnya kan kadang kayaknya main musik gitu-gitu doang Nah. sih gitu kan. Orang mah melihatnya kayak gitu. beratnya untuk ngelawan ego diri sendiri ya. Kayak kita latihan, saya ada latihan tuh biasa dari jam 6 pagi sampai jam 8, 2 jam per hari untuk daily practice-nya kayak gitu. Terus untuk pas latihan di Bandung itu kayak kata orang lain sih bisa dibilang enak latihannya di Bandung, padahal kan kita berkorban materi. Oh iya benar. Kita tidur, pernah waktu itu tidur ikut di warung kayak gitu, ikut tidur di warung kayak gitu. Oh karena nggak ada tempat singgah untuk ini gitu. Ya waktu itu tempatnya kebetulan baru latihannya di Stadion Ah. Arca Maniknya kan, Ah. dan itu masih nggak ada penghuninya, masih nggak ada. Nah daripada takut di situ jadi ikut nebeng di warung, pernah kayak gitu. Ada sendiri dari Cianjur kan ke Bandung. Iya. Jadi single fighter gitu ya. Ya. Waduh, ini memang orang-orang terpilih nih ya. Oke deh. Aku Oh gitu. pemanasannya tuh kadang aku latihan breathingnya juga agak lama, terus latihan Mungkin udah lelah kali ya. ya mungkin bisa seperti Lagi itu. kalau banyak ngomong kayak kita ya ampun. Kayak gitu. Oke. Terus kan aku pengen ngetes nih. Kamu suka gininya kayak gimana sih? Pengen lihat gini, jempolnya di atas yang kanan atau yang kiri? Oke, untuk pegangnya itu Ah. ini nih, ada ini kan buat kelingking, Mhm. dan ini 3 valve ini, jari telunjuk, jari tengah sama jari manis ya. Oke. Nah ini untuk kesini, dan jempol saya di antara 2 tabung ini Mhm. kayak gini. Nah untuk ini sesuai hand gripnya masing-masing, enaknya kayak gimana, mau gini, Oh oke. mau gini atau gimana. Oke. Kayak gitu. Kalau saya lebih nyaman kayak gini gitu. Berarti endurance kamu untuk megangnya juga harus di ini ya, Iya. karena kan maksudnya itu cukup berat juga lah ya, gitu Ya. ya, gitu. Tumpuannya di tangan kiri pokoknya. Oh kiri ya, berarti kalau yang kidal malah kebalik ya, harusnya kan? Ada soalnya sharingnya yang kidal. Oh Kita ada. tinggal milih mau yang R atau yang L kayak gitu. Oh baru tahu nih saya, Oke. keren ya, keren banget Bagus nih. ya. Oke Kayak oke gitu. oke. Yang Oke, bingung deh. kalau di kedokteran operasi yang kidal gimana ya? Pusing aja. Saya untungnya bukan dokter bedah saya nih. aku nggak tahu. Gak mungkin juga milih organnya kan saya. Iya, aduh saya pengen organnya jantung yang biasa di kiri pengen di kanan ya, nah, aku juga. Oke deh nih, udah di sesi kayak gini, tentunya kita pengen banget ngedengerin apa sih? Gimana sih cara Gimana sih, maininnya, maininnya, suaranya terdengar suaranya. seromantik apa gitu Iya, kan. bikin wanita-wanita sejawat ini pada meleleh nih. Iya sih, biasanya sebenarnya emang sih biasanya perempuan itu kalau ngelihat laki-laki yang bisa alat musik tuh gimana gitu ya. Itu bagus bagus ya. ya. Tapi kalau sambil nyanyi suaranya bagus kan Aduh, udah aduh, meleleh itu aduh, biasanya sih udah. gitu ya. Itu areeng dan haredang gitu ya nanti biasanya. Apalagi kalau mau punya Kylie Minho gitu kan, sambil gitar kayak Hayo, Oke. mangga. Ini lebih lagi. Dikat dulu ya. cut dulu ya.
banget sih ya, romantis banget ya kayaknya kalau ada jodoh. Itu lagu akad loh. Jadi bagi yang mau akad nikah nih deket-deket mangga silakan langsung DM aja deh. Aduh, ya ampun. Langsung aja ya. Emang udah bener-bener syahdu dan romantis banget. Romantis. Ini Kayak dapet banget itu rasa pernikahannya gitu. Aduh, maaf nih jadi bahas-bahas soal nikah. Aduh, BTW thank you banget. Thank you banget Oke. Kang Ivan. Hatur nuhun pisan untuk Kang Sama-sama. Ivan yang udah diganggu di waktunya, tapi tentunya semua ini adalah ilmu yang memang baru ya untuk di Cianjur terutama. Kalau misalkan mau belajar dan sebagainya boleh deh DM-an nih sama Kang Ivan ini ya Ya, nggak sih? betul banget. Oke, terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf atas kekurangan kami di sini. Betul. Saya Dr. Mima Tawifa Saya Dr. Najwa Nur Islami. dan saya Ivan Ilham Falihin. mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you to the next session Volume. ya. Yes.